Halo teman-teman, selamat datang kembali di Andra Kudama Channel. Kita akan mereview lagi laptop second ya. Kali ini kita akan mereview laptop jadul ya, yaitu Sony Vaio E-Series. Ini sudah i3 3110M atau i3 generasi ketiga ya. Laptop ini masih hard disk ya, terus RAM masih 2 GB. Jadi kita akan kupas ya laptop ini luar dan dalam. Terus kita akan menyimpulkan ya apakah laptop ini masih layak untuk dipakai di tahun 2022 ini ke depan. Terus apa aja opsi-opsi pengembangannya ya. Langsung aja guys, check it out. Oke teman-teman, untuk mengecek apakah laptop ini support SSD atau tidak ya, kita sudah membuka aplikasi HW-Info 64 ya. Silakan di-download di browser Anda ya, ini gratis. Ini sudah saya buka HW-Info 64 ya. Langsung saja kita cek opsi-opsi pengembangannya ya. Pertama kita cek prosesornya ini ya. Intel Core i3 3110M. Jadi i3 Gen 3 seperti itu ya. Nah ini kita cek di bawahnya. Jadi kita cek di bagian prosesor ini maksimal RAM-nya ya. Kita cek terus scroll ke bawah sampai ketemu di sini CPU 4B feature. Nah, di sini di bawahnya lagi. Nah, di sini ada DDR3 RAM-nya DDR3 frekuensi support yaitu 133 MHz. Maksimalnya 800 MHz DDR3. Nah, itu RAM-nya. Maksimal RAM-nya itu memory size per channel. Per channelnya dia unlimited 16 GB. Nah, laptop ini punya 2 slot ya, berarti bisa sampai, kalau masing-masing slot 16, dia bisa sampai 32 GB. Jadi maksimal RAM-nya laptop ini 32 GB ya. Seperti itu ya. Langsung kita ke bagian motherboard. Langsung kita cek di bagian motherboard ini port PCI. Nah, di sini port PCI Express versionnya itu masih versi 2. Artinya versi 2 ini support untuk SSD M-SATA atau M2 SATA. Dia belum support untuk SSD M2 NVMe. Nah, kalau di sini PCI-nya sudah versi 3, dia support M2 NVMe. Karena ini masih versi 2, jadi dia tidak support. Selanjutnya kita ke port SATA. Nah, ini port SATA-nya ada 2 ya. Dia sudah 6 GB. Artinya dia sudah versi 3 support untuk SSD ya. Jadi port SATA ini bisa dipakai untuk SSD 2,5 inch atau 2,5 inch pakai caddy, bisa dipasang di port di slotnya CD-ROM seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita buka di bus ya, terus PCI bus. Nah, kita lihat portnya PCI. Nah, di sini ada 3 ya. PCI port 1, port 2, port 3. Kita lihat yang port 1. Ini sudah terpasang wireless. Terus port 2 kosong.
Port 3 sudah terpasang Ethernet ya. Jadi yang port 2 PCI ini kosong. Kita lihat speknya version 2 ya. Versi 2 ini ya bisa ini dipakai mini SATA atau M2 SATA. Untuk bisa menentukan ukurannya kita harus buka ya, harus lihat fisik langsung seperti itu. Selanjutnya kita ke port SATA. Ya, di sini ada Panther Point SATA AHC Control. Nah, kita klik ya. Nah, di sini interface speed support dia Gen 3 6 GB per second. Jadi port SATA-nya support untuk SSD karena sudah Gen 3. Kalau dia Gen 2 itu tidak support seperti itu ya, atau versi 2. Nah, kita lihat portnya yang dipakai sekarang atau kecepatan sekarang ya. Jadi harddisk yang terpasang sekarang itu masih Gen 2, kecepatannya 3 GB per second. Jadi harddisknya pun kalau kita mau upgrade ke harddisk lagi yang versi 3 bisa. Atau sekalian upgrade ke SSD yang 2,5 inch. Port SATA yang satunya dipakai untuk CD-ROM. Nah, CD-ROM-nya masih Gen 1 ya, 1,5 GB per second. Jadi portnya CD-ROM ini juga bisa digunakan untuk upgrade ke SSD ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek opsi pengembangan RAM-nya ya. Saya untuk ngecek RAM ya, saya menggunakan aplikasi CPU-Z ya. Jadi lebih gampang aja ya menggunakan aplikasi CPU-Z ini untuk ngecek RAM ya. Tadi sudah kita lihat ya, maksimal RAM dari laptop ini 32 GB. Sekarang kita langsung ke memori ya. Jadi memori yang terpasang itu DDR3 ya. Di sini masih channel single ya. Channelnya masih single. Jadi untuk kita cek di SPD ya. Nah, slot 1 RAM-nya kosong ya. Di slot 2 sudah terpasang DDR3 2 GB. Ini speknya ya. Max bandwidth-nya PC3 12800 dalam kurung 800 MHz. Jadi kalau kita mau tambah RAM 2 GB lagi dengan spek yang sama seperti ini ya. Untuk polnya 1,5 pol. Jadi dia DDR3 biasa ya, bukan DDR3 yang L ya. Kalau yang L itu ya, yang L itu low volt. Biasanya voltnya yang L itu 1,35 volt. Jadi apabila sudah ditambah 1 keping RAM lagi dengan kapasitas yang sama, dengan spek yang sama ya, otomatis nanti channel di sini menjadi dual ya. Jadi kalau sudah dual channel ya jelas beda ya performa RAM-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek fisik ya. Oke teman-teman, kita mulai ke bagian body ya. Jadi bodinya masih mulus ya, karena tipe bahannya ini tidak gampang tergores ya, seperti itu. Kita mulai dari portnya yang sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri ini mulai dari earphone jack, terus mic jack, ini USB 3.0 ya, ventilasi pendingin, ini ada HDMI, terus ada PGA. Nah, dia lengkap ya, ada HDMI nya, ada PGA, terus port LAN, port charger ya. Ini di bagian belakangnya kosong ya, tidak ada port. Terus sebelah kanannya ada DVD ya, terus ada 3 slot USB 3.0 lah, seperti itu. Di bagian keyboardnya ya, nah, seperti itu. Yang depan ini
Nah, ada apa itu, slot SD card ya. Nah, ada slot SD card sama ada 4 indikator ya, indikator charger, indikator power, indikator wireless, indikator power ya, indikator charger sama indikator hard disk ya. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi dia pertama kita bahas RAM-nya ya. Ini masih ada 01. Jadi bisa di-upgrade RAM-nya jadi 2 keping. Seperti itu. Terus ini port SATA ya. Yang ke CD-ROM, ini port SATA yang ke hard disk ya. Jadi port SATA ini sudah support SSD semua ya. Sedangkan untuk port PCI-nya, ini port PCI ya, sudah dipakai oleh wireless ya. Port PCI yang lainnya tidak ada ya, yang bisa kita gunakan ya di sini. Jadi kita untuk upgrade SSD cuman bisa menggunakan port SATA yang di CD-ROM atau yang di hard disk ya, seperti itu. Demikian guys, review kita kali ini tentang laptop Sony Vaio E-series ini ya. Jadi sudah jelas ya bahwa laptop ini kesimpulannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu laptop ini ya masih layak ya untuk dipakai di tahun 2022 ini ke depan dengan mengupgrade RAM maupun SSD ya. Nah, kesimpulan yang kedua ya, bisa di-upgrade RAM-nya ya menjadi 2 channel. Baik itu 2 GB 2 keping ataupun 4 GB 2 keping dan seterusnya ya. Jadi maksimal laptop ini ya sampai 32 GB ya. Yang pasti di-upgrade untuk jadi dual channel ya. Terus kesimpulan yang ketiga, ini bisa di-upgrade hard disknya ya. Bisa di-upgrade ke SSD untuk ke port SATA-nya, bisa ke port SATA hard disk-nya atau ke port SATA DVD-nya ya. Itu saja kesimpulannya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang mempunyai laptop jadul ya. Jangan buru-buru untuk beli laptop dulu ya. Kita lihat keperluan kita. Kalau cuman keperluan untuk ya ringan, sekolah, belajar ataupun ya pekerjaan-pekerjaan ringan yang lainnya, laptop tipe-tipe ini ya masih sangat-sangat cukup ya. Itu saran dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.